Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman dan khususnya siswa-siswi kelas 5 dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan belajar menyamakan penyebut, ya. Ini ada di pelajaran matematika kelas 5 di kurikulum Merdeka. Jangan lupa berdoa sebelum belajar agar kita diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Baik teman-teman, di video sebelumnya kita sudah belajar menyederhanakan pecahan. Kali ini kita akan belajar menyamakan penyebut, ya. Menyamakan penyebut ini berguna paling tidak untuk 3 hal ini, ya. Kenapa kita harus bisa menyamakan penyebut? Ya, pertama untuk membandingkan pecahan. Jadi ketika membandingkan pecahan, salah satu caranya adalah dengan menyamakan penyebutnya, ya. Selain itu dengan menggunakan garis bilangan, ya. Tapi kali ini kita akan menggunakan menyamakan penyebut untuk membandingkan pecahan. Kemudian yang kedua, menyamakan penyebut ini kita gunakan ketika kita melakukan operasi penjumlahan pecahan. Kemudian yang ketiga, pengurangan pecahan, ya. Penjumlahan dan pengurangan pecahan ini harus sama penyebutnya, ya. Jika penyebutnya belum sama, kita harus samakan terlebih dahulu. Berbeda dengan perkalian atau pembagian pecahan, ya. Bisa langsung kita lakukan, bisa langsung kita hitung, bisa langsung kita operasikan. Tetapi kalau untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan, kita harus terlebih dahulu samakan penyebutnya. Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung belajar menyamakan penyebutnya untuk membandingkan pecahan melalui soal berikut ini. Soal nomor 1, ya. 3/4 dan 4/6, ya. Untuk bisa membandingkan 3/4 dan 4/6 manakah yang lebih besar, kita gunakan cara menyamakan penyebut, ya. Oke, untuk menyamakan penyebut, ya, 3/4 dan 4/6 ini kita cari KPK, ya. KPK dari 4 dan 6, ya. 3/4 itu kita ubah menjadi berpenyebut KPK-nya 4 dan 6, ya. KPK 4 dan 6 itu berapa? 12, ya. Jadi ini kita nanti ubah menjadi berpenyebut 12, ya. Baik 3/4 maupun 4/6 kita ganti menjadi berpenyebut 12. Oke. Sekarang untuk yang 3/4 terlebih dahulu, ya. 3/4 terlebih dahulu kita lihat penyebutnya. Penyebutnya 4, kita ganti menjadi 12. Dari 4 menjadi 12 itu kita kalikan berapa? Kita kalikan 3, ya. 4 kali 3 sama dengan 12. Maka kalau penyebutnya kita kalikan 3, maka pembilangnya juga kita kalikan 3. Sehingga 3 kali 3 berapa? 9/12, ya. 3 kali 3 9, 4 kali 3 12. Oke. Kemudian yang sebelah kanan 4/6 ini kita ganti menjadi berpenyebut 12. Dari 6 menjadi 12 ini kita kalikan berapa? Kita kalikan 2, ya. 6 kali 2 sama dengan 12. Maka kalau penyebutnya kita kalikan 2, maka pembilangnya juga kita kalikan berapa? Kita kalikan 2. Sehingga 4 kali 2 sama dengan berapa hasilnya? 8, ya. Sehingga kalau sudah berpenyebut sama, ya, sama-sama 12, bisa kita bandingkan 9 dan 8 manakah yang lebih besar? Lebih besar 9. Jadi tandanya adalah seperti ini. Jadi 9/12 itu lebih besar daripada 8/12. Artinya, ya, 3/4 bila kita bandingkan dengan 4/6, manakah yang lebih besar? Yang 3/4. Karena 3/4 itu sama nilainya dengan 9/12, sedangkan 4/6 sama nilainya dengan 8/12, ya. Begitu, ya, teman-teman, ya. Ini kegunaan menyamakan penyebut untuk membandingkan pecahan. Oke. Sekarang ke fungsi yang kedua, yaitu menjumlahkan pecahan. Kita langsung kepada contoh soal berikut ini, ya.
2/5 ditambah 6/10, berapakah hasilnya? Untuk bisa menjumlahkan soal ini, kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya, ya. Menyamakan penyebut caranya adalah dengan mencari KPK-nya, ya, KPK dari penyebut tersebut. KPK dari 5 dan 10 berapa? 10 ya, jadi kita ubah menjadi berpenyebut 10 semuanya, ya. Jadi berpenyebut 10. Nah, karena yang ini, yang 6/10 ini sudah berpenyebut 10, maka ini tidak berubah. Yang perlu kita ubah adalah bilangan yang pertama. 2/5 kita ubah menjadi berpenyebut 10. Dari berpenyebut 5 menjadi 10, itu berarti kita kalikan berapa penyebutnya? Kalikan 2 ya. 5 kali 2 sama dengan 10. Maka kalau penyebutnya kita kalikan 2, maka pembilangnya juga kalikan 2. 2 kali 2 berapa hasilnya? Hasilnya adalah 4. Nah, jadi 2/5 ditambah 6/10 itu sama nilainya dengan 4/10 ditambah 6/10. Nah, setelah penyebutnya sama, yaitu sama-sama per 10, bisa kita jumlahkan, ya. Penyebutnya tidak berubah, ya, tinggal pembilangnya. 4 ditambah 6 berapa hasilnya? 4 tambah 6 hasilnya adalah 10. Jadi 4/10 ditambah 6/10 sama dengan 10/10 atau sama dengan 1. Jadi 2/5 ditambah 6/10 hasilnya adalah 1 atau 10/10 tadi, ya. Oke, sampai di sini jelas ya teman-teman ya. Lanjut, kita ke soal nomor 3, pengurangan pecahan. Demikian juga, ya, menyamakan penyebut bisa kita gunakan ketika kita menghadapi soal pengurangan pecahan. Berapakah hasilnya? 3/6 dikurangi 2/12. Kita samakan penyebutnya dengan mencari apa? Mencari KPK dari penyebut tersebut. KPK 6 dan 12 itu berapa? 12 ya KPK-nya. Berarti kita ganti penyebutnya menjadi per 12. Ini kita kasih sama dengan. Oke. Nah, yang sebelah kanan ini, yang 2/12, berubah tidak? Tidak berubah ya, karena sudah berpenyebut 12. Jadi kita langsung tuliskan 2/12 di sebelah kanan. Nah, sekarang yang kita ganti adalah yang 3/6. 3/6 kita ganti dengan penyebutnya 12, ya. Kita kalikan berapa? 6 supaya menjadi 12, kita kalikan 2 ya. Ya, 6 kali 2 sama dengan 12, maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 2. Nah, 3 kali 2 berapa? 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Jadi 3/6 dikurangi 2/12 sama dengan 6/12 dikurangi 2/12. Nah, kalau sudah sama penyebutnya seperti ini, bisa langsung kita kurangkan ya. Ini penyebutnya tetap per 12. 6 kurangi 2 sama dengan 4. Hasilnya adalah 4/12. 4/12 ini kita bisa sederhanakan lagi. Kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi 3/6 dikurangi 2/12 hasilnya adalah 1/3 atau 1/3. Ya, itulah guna atau fungsi dari menyamakan penyebut. Nah, baik teman-teman, itulah penjelasan tentang menyamakan penyebut, sekaligus kita belajar tentang membandingkan pecahan, kemudian menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda, dan mengurangi pecahan dengan penyebut yang berbeda. Semoga bermanfaat. Apabila penjelasan dari video ini dirasa terlalu cepat ya, atau kalian masih belum paham, kalian bisa ulangi lagi video ini dari awal, atau silahkan nanti berkomentar di kolom komentar. Tanyakan juga kepada guru kalian di sekolah apabila masih mengalami kesulitan tentang materi ini. Oke, sampai jumpa lagi. Jangan lupa berdoa juga setelah selesai belajar. Terus berlatih, jangan menyerah, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.